Oke, 2 minggu lagi bakal ada acara kampus. Saya nggak mau ada yang kalian yang telat, kalian yang kerjanya lelet, kalian yang ada keluhan, saya nggak mau. Pokoknya kerja harus bagus. Kalau untuk komunikasinya kak? Ya, poster harus dikerjain hari ini, jangan buang waktu. Tapi untuk konsep sendiri belum final kak. Ya Allah, kita tuh kerjain hari ini, biar besok tinggal di sebelah jangan lelet kan kerjanya. Sabar dulu kak, kita cek dulu timelinenya, siapa tahu ada yang bentrok. Nggak bakal ada yang bentrok kalau kalian kerjanya benar. Nah, Kak Sakti makin tegang ya, kayaknya dia makin galak deh. Iya, anaknya baru mulai coba dari misinya. Dia terlalu perfeksionis, tapi kita juga manusia. Kalau dipaksa terus, kita capek. Guys, menurut aku kita nanti bikin rapat kecil lagi ya, biar suasananya nggak makin keruh. Maria, kenapa dia udah selesai dan kenapa kamu masih di sini? Aku masih nunggu konfirmasi tema. Aduh, kasih kayak gitu terus butuh konfirmasi, dilihat sendiri. Ya, aku nggak mau salah aja kak. Ya udah kerjain aja. Terserah Kak Fakki deh, kita juga takut salah kak. Ya Allah, kenapa sih kan harus sensitif banget masalah ini? Kamu kan belum jawab, udah kelar sekarang. Oke, ikut aku sebentar bisa? Bisa. Ada apa sih kamu ngajak aku kesini? Kamu tuh lihat muka mereka semua kayak gimana tadi? Mereka tuh udah nggak bekerja, mereka tuh ketakutan karena kamu itu datang terus. Aku cuma pengen dari kita semuanya rapi. Karena waktu itu udah mepet. Tapi ada hal penting yang kamu lupa, orang itu bukan mesin. Pemimpin itu bukan cuma ngasih arahan, tapi juga membangun kepercayaan. Terus dengan kamu pikir cara aku yang ngomong santai ini bakal cukup? Bukan santai, tapi ini realistis. Kalau timnya nyaman, kerjanya bisa lebih cepat sama lebih tepat. Mar, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan. Gimana ya Dian? Aku tuh kayak ngerasa salah terus, padahal menurutku kerjaanku udah bener kok. Kita semua juga merasa gitu nggak sih? Cuma kayak kalau dipikir padahal festival ini bisa bakal seru nggak sih? Oke guys, kita break dulu 10 menit ya. Beri, emang boleh kak? Boleh lah, sorry. Aku udah perempuannya ya. Apa sih yang gak boleh? Kenapa kok jadi begini ya? Aku cuma pengen kerjaan kita tuh bagus. Kenapa jadi aku yang membuat masalah yang semuanya jadi berat dengan aku? Nah, ini kan jelas. Yuk kita kerjain bareng-bareng. Teman-teman, aku boleh ngomong nggak? Boleh kak, boleh. Kita ngomong sambil duduk ya. Boleh sih. Oke,
Oke, aku tuh mau minta maaf sama kalian karena kayaknya akhir ini aku tuh terlalu pacar sama kalian. Sampai aku lupa mikirin perasaan kalian, sedangkan aku cuma mikirin hasil kita tuh selalu bagus, tanpa mikirin perasaan kalian. Gak apa-apa kok kak, yang penting sekarang kita selesaiin semuanya bareng-bareng ya. Kita juga semua tahu kak kalau misalkan Andi mau berkontribusi juga, mau ikutan juga dan kita akan cuma berdua. Oke, aku bakal berpikir lebih baik. Kau ajarin aku ya.
Kalian semua luar biasa. Tanpa kalian itu festival ini tuh bakal nggak ada apa-apanya. Kayak gara-gara kalian tuh ini semua tuh jadi meriah. Pemimpin yang baik itu bukannya yang berjalan di depan, tapi yang harus berjalan bersama timnya. Guys, hari ini tuh aku belajar dari kalian bahwa kalau menjadi pemimpin tuh bukan tentang mengatur, tapi tentang membimbing tim kita agar sukses. Dan kita sebagai anggota harus berani speak up apa yang terasa berat atau ada kesulitan supaya pemimpinnya juga tahu nih apa yang kita rasain. Kerja tim itu bukan cuma bagi tugas, tapi kita harus saling support. Sebenarnya kepemimpinan yang baik itu yang bisa membuat semua orang tuh merasa dihargai. Pemimpin yang hebat itu bukan yang sempurna, tapi yang bisa mengubah timnya. Terus bareng-bareng kita bisa? End of flashback. Ayo semua kita kumpul. Oke, 2 minggu lagi kita akan ada acara kampus. Aku nggak mau ada kalian. Lupa aku mau ada yang mau. Oke, ikut aku sebentar bisa? Bisa. Astaga. Bagus. Udah kalau kita kasih musik aja udah. Kita tuh bagus, tapi aku lupa bikin Kepemimpinan bukan hanya soal memberikan perintah, tetapi tentang bagaimana seorang individu mampu mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain menuju tujuan yang sama. Dalam organisasi apapun, keberadaan pemimpin seringkali menjadi pusat orientasi, tempat tim mencari arahan, solusi, dan motivasi. Karena itu, gaya kepemimpinan yang digunakan akan sangat berpengaruh pada dinamika dan hasil kerja tim. Seorang pemimpin yang efektif biasanya tidak terpaku pada satu cara memimpin. Mereka memahami bahwa setiap situasi, tim, dan tantangan memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada kalanya pemimpin harus menjadi inspirator, di lain waktu juga harus menjadi pengawas yang tegas, dan terkadang pula harus menjadi pendengar yang bijaksana. Kemampuan menyesuaikan diri inilah yang membedakan pemimpin yang hanya memerintah dengan pemimpin yang benar-benar memimpin. Di sini juga ada tujuan untuk kepemimpinan. Yang pertama itu untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efisien dan manusiawi, dan yang kedua itu ada mengarahkan dan mengkoordinasikan anggota tim agar bekerja secara sesuai visi, dan yang ketiga itu ada membangun budaya kerja yang positif, saling menghargai dan saling mendukung, dan yang keempat itu ada memberdayakan anggota tim agar setiap orang merasa punya kontribusi penting, dan yang terakhir itu ada mengembangkan potensi individu sehingga kualitas SDM terus meningkat. Dan di sini juga ada karakteristik pemimpin yang efektif. Yang pertama itu ada visioner, mampu melihat gambaran besar dan mengarahkan tim ke arah tersebut. Dan yang kedua itu ada komunikatif, mampu menjelaskan ide secara jelas, terbuka, dan mudah dipahami. Dan yang ketiga itu ada empatik, memahami perasaan, kesulitan, dan kebutuhan anggota tim. Yang keempat itu ada konsisten, tindakan sejalan dengan perkataan dan dapat dipercaya. Dan yang kelima itu ada adaptif, mampu menyesuaikan gaya memimpin sesuai situasi tim. Dan yang terakhir itu ada bijak, bisa mengambil keputusan terbaik meskipun dalam keadaan tekanan. Dan di sini juga ada perbedaan pemimpin yang berkuasa dan pemimpin yang menginspirasi. Jadi perbedaannya itu ada di yang pertama, pemimpin yang berkuasa itu mengandalkan kekuasaan, aturan, dan perintah. Dan yang kedua itu fokus pada hasil akhir tanpa memperhatikan proses emosional tim. Dan yang ketiga itu ada anggota mengikuti karena takut atau terpaksa. Dan yang keempat itu ada memberikan tekanan agar target tercapai. Dan untuk yang pemimpin yang menginspirasi ini adalah mengandalkan pengaruh positif dan keteladanan, fokus pada pertumbuhan tim dan suasana kerja sehat, anggota tim atau anggota mengikuti karena percaya dan menghormati, dan yang terakhir itu ada membangun motivasi dari dalam intrinsik. Jadi untuk perbedaannya yang tadi aku sebutin ya. Dan di sini juga aku mempunyai alasan kenapa pemimpin harus menginspirasi. Yang pertama itu untuk meningkatkan motivasi tim sehingga anggota mau bekerja lebih tanpa disuruh. Dan yang kedua itu ada membuat lingkungan kerja menjadi aman secara psikologis sehingga anggota tim tidak takut untuk berbicara. Dan yang ketiga itu ada mendorong kreativitas karena anggota merasa bebas mengemukakan pendapatnya atau idenya. Dan yang keempat itu ada menghasilkan loyalitas jangka panjang, bukan hubungan yang sementara. Dan yang kelima itu ada memperkuat kerjasama karena pemimpin tidak memecah
tetapi menyatukan. Dan yang terakhir itu ada membantu tim berkembang, bukan hanya menyelesaikan tugasnya. Jadi kesimpulannya itu adalah kepemimpinan yang efektif tercipta ketika seorang pemimpin mampu memahami situasi, membaca kebutuhan tim, lalu memilih pendekatan yang paling tepat untuk mencapai tujuan bersama. Setiap kepemimpinan baik transformasional, transaksional, demokratis maupun otoriter memiliki kekuatan dan batasannya masing-masing, sehingga tidak ada satupun gaya yang sepenuhnya unggul dalam semua kondisi. Yang terpenting adalah kemampuan seorang pemimpin untuk tetap adaptif, komunikatif, dan berintegritas. Pemimpin yang baik tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses membangun kepercayaan, memotivasi anggota tim, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan setiap individu. Melalui kombinasi kompetensi, empati, dan ketegasan, seorang pemimpin mampu membawa timnya bergerak lebih jauh dan menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri.